Gajah Mada adalah sebuah keluarga besar yang memiliki alma mater. Yang tadi saya sampaikan bahwa saya bangga dahulu UGM hampir menguasai negeri ini, di mana hampir seluruh calon presidennya dari UGM. Tetapi ada sebuah peristiwa yang kemudian membuat semuanya berbalik arah dan membuat kita hari ini harus menyampaikan petisi itu sebagai peringatan. Saya akan membacakan sekali lagi, Bismillahirrahmanirrahim. Dengan berkat rahmat Tuhan yang Maha Kuasa, kami Sivitas Akademika Universitas Gadjah Mada, setelah mencermati dinamika yang terjadi dalam perpolitikan nasional selama beberapa waktu terakhir, sekaligus mengingat dan memperhatikan nilai-nilai Pancasila serta jati diri Universitas Gadjah Mada, dengan ini menyampaikan keprihatinan yang mendalam terhadap tindakan sejumlah penyelenggara negara di berbagai lini dan tingkat yang menyimpang dari prinsip-prinsip moral demokrasi, kerakyatan, dan keadilan sosial. Kami menyesalkan tindakan-tindakan menyimpang yang justru terjadi pada masa pemerintahan Presiden Jokowi yang juga merupakan bagian dari keluarga besar Universitas Gadjah Mada atau UGM. Pelanggaran etik di Mahkamah Konstitusi, keterlibatan sejumlah aparat penegak hukum dalam berbagai demokrasi perwakilan yang sedang berjalan, dan pernyataan kontradiktif pembenaran-pembenaran Presiden tentang keterlibatan pejabat publik dalam kampanye politik serta netralitas dan keterpihakan merupakan wujud penyimpangan dan ketidakpedulian akan prinsip demokrasi. Presiden Joko Widodo sebagai alumni semestinya berpegang pada jati diri UGM yang menjunjung tinggi nilai-nilai Pancasila dengan turut memperkuat demokratisasi agar berjalan sesuai standar moral yang tinggi dan dapat mencapai tujuan pembentukan pemerintahan yang sah atau legitimate demi melanjutkan estafet kepemimpinan untuk mewujudkan cita-cita luhur bangsa sebagaimana tertuang dalam pembukaan Undang Dasar 1945. Presiden Joko Widodo semestinya selalu mengingat janji sebagai alumni Universitas Gadjah Mada. Bagi kami alma mater, ku berjanji setia, ku penuhi dharma bakti, tu Ibu Pertiwi, di dalam persatuanmu jiwa seluruh bangsaku, ku junjung kebudayaanmu, kejayaan Nusantara. Alih-alih mengamalkan dharma bakti alma maternya dengan menjunjung tinggi Pancasila dan berjuang mewujudkan nilai-nilai di dalamnya, tindakan Presiden Jokowi justru menunjukkan bentuk-bentuk penyimpangan pada prinsip-prinsip dan moral demokrasi, kerakyatan, dan keadilan sosial yang merupakan esensi dari nilai Pancasila. Karena itu, melalui petisi ini, kami segenap Sivitas Akademika Universitas Gadjah Mada meminta, mendesak, dan menuntut segenap aparat penegak hukum dan semua pejabat negara dan aktor politik yang berada di belakang Presiden, termasuk Presiden sendiri, untuk segera kembali pada koridor demokrasi, serta mengedepankan nilai-nilai kerakyatan dan keadilan sosial. Kami juga mendesak
DPR dan MPR mengambil sikap dan langkah konkret mencikapi berbagai gejolak politik yang terjadi pada pesta demokrasi elektoral yang merupakan manifestasi demokrasi Pancasila untuk memastikan tegaknya kedaulatan rakyat berlangsung dengan baik, lebih berkualitas, dan bermartabat. Bung Karno telah mengatakan bahwa Gajah Mada adalah sumbermu, Gajah Mada adalah mata airmu, Gajah Mada adalah sumber airmu. Tinggalkanlah kelak Gajah Mada ini bukan untuk mati tergenang dalam rawa, ketiadaan amalan atau rawanya kebuktian diri sendiri, tetapi mengalirlah ke laut, tujulah ke laut, lautnya pengabdian negara dan tanah air yang berirama, bergelombang, dan berirama, bergelora. Bulak Sumur 31 Januari 2024 tertanda Civitas Akademika. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka! 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 Halo sahabat Indonesia, kita bertemu kembali dalam Opini Rudi. Sahabat Indonesia, hari Rabu, tanggal 31 Januari 2024, ada peristiwa yang sangat menarik perhatian publik, yaitu adanya petisi Bulak Sumur yang disampaikan oleh Civitas Akademika Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta. Petisi Bulak Sumur dibacakan langsung oleh guru besar dari Fakultas Psikologi, Profesor Kuncoro, dan isinya jujur sangat menohok. Anda tadi sudah lihat apa isi dari petisi Bulak Sumur itu. Sebetulnya petisi ini isinya sangat soft, penuh dengan himbauan, penuh dengan kasih sayang, tapi cukup keras karena Presiden Jokowi adalah alumni yang sempat dibanggakan oleh Civitas Akademika UGM. Pak Jokowi seperti kita tahu adalah alumni dari Fakultas Kehutanan UGM. Ini menarik sekali. Karena petisi Bulak Sumur atau petisi dari guru besar dan Civitas Akademika UGM ini dibacakan di kampus di mana Pak Jokowi pernah menjadi mahasiswa di sana, nilainya jadi berbeda. Justru alma mater Pak Jokowi yang memberikan dalam tanda kutip teguran keras kepada Pak Jokowi. Ini mempunyai value yang luar biasa. Nah, untuk mencari tahu apa latar belakang dari munculnya petisi Bulak Sumur yang dibacakan oleh Profesor Kuncoro, saya tadi sempat wawancara via telepon dengan Profesor Kuncoro secara langsung. Untuk itu saya mengajak Anda mendengarkan wawancara saya dengan Profesor Kuncoro, guru besar dari Fakultas Psikologi UGM Yogyakarta yang membacakan petisi Bulak Sumur berikut ini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Profesor Kuncoro. Gimana Mas Rudi? Prof, saya ingin mendapatkan semacam gambaran sedikit saja. Itu latar belakangnya apa ya petisi Bulak Sumur kemarin itu? Yeah. Jadi latar belakangnya itu adalah karena keprihatinan kita. Karena sekali lagi di kondisi di negeri ini itu sebetulnya ya kalau di mata kami itu kalau tidak cepat ditolong, banyak teori-teori psikologi yang menjelaskan bisa menjadi sebuah chaos. Satu contoh yang bisa kita lihat, satu sederhana, Mas Guntur turun tangan. Guntur Soekarno, budayawan, Kemudian banyak budayawan yang mereka turun tangan,
Butet sekasar itu dia mengemukakan. Iya. Kemudian di lapangan sekarang sudah mulai muncul pembelotan pada Pak Jokowi. Siap. Yaitu misalnya ketika mereka datang di Gunung Kidul, malah dibentangkan, tidak boleh dia. Iya. Gitu. Iya. Itu alhamdulillah setelah saya kemarin membacakan petisi itu, yang nulis kepada saya itu banyak sekali. Dan Mereka Prof, ngomong bahwa, mohon maaf, justru menurut saya apa yang Profesor Kuncoro sampaikan kemarin dalam petisi Bulak Sumur itu menjadi inspirasi perguruan tinggi yang lain, Prof. Iya, Iya. ini nanti sore UI, Mas. UI, iya. Iya. Jadi itu yang luar biasa. Prof, karena Profesor Kuncoro kan dari psikologi ya. Kira-kira apa ya, Prof, dari segi psikologi perubahan sikap dari Pak Jokowi itu apa yang terjadi ya, Prof ya? Sebetulnya kalau konsep budaya Jawa milik ngendong lali, Mas. Milik idol itu artinya apa maknanya? Jadi kalau saya punya keinginan, punya maksud, ya, punya sesuatu, maka keinginan saya itu mengarahkan pada perilaku saya. Jika saya lupa siapa saya. Meskipun itu harus menabrak segala norma dan etika. Itulah. Oke. Karena dia eager di situ, dia menekan di situ. Saya tidak tahu apakah ini berhubungan dengan kondisi safety-nya Pak Jokowi, gitu loh. Atau yang kedua, menyangkut masalah kondisi keinginan IKN. Oke. Gitu. Iya. Atau proyek nasional strategis yang harus selesai itu. Yang lain ya. Itu mesti ada latar belakang tertentu. Sebetulnya secara nalar, Pak. Siap. Secara nalar itu, Mas Ganjar itu secara ideologi sama dengan beliau. Iya. Sehingga keinginan-keinginannya dia bisa dijalankan oleh Mas Ganjar. Iya. Gitu loh. Bahkan saya pernah bicara langsung dengan Mas Ganjar bahwa dia mengakui Pak Jokowi itu sebagai mentornya beliau gitu loh. Iya. Dan ada keinginan dari Mas Ganjar untuk melanjutkan. Dan sebetulnya bagi saya sebagai seorang awam ya Prof, mohon dikoreksi kalau saya salah, saya justru melihat bahwa Pak Jokowi itu akan lebih aman kalau suksesornya adalah Pak Ganjar. Iya. Betul, setuju. Dengan partai yang sama, dengan orang yang mempunyai mindset yang sama, gitu loh. Nah, saya setuju karena tadi dasarnya ideologi, Mas. Iya. Karena dasar ideologi itu tidak bisa. Kalau yang lain uang itu bisa rumainkan. Siap. Gitu loh. Kalau yang misalnya sekarang yang terjadi, kenapa kok Pak Prabowo ngeden? Itu banyak yang menjadi persoalan. Gitu. Apa? Nah, ternyata setelah tahu bahwa HGU di sekitar IKN itu dikuasai oleh kalian mereka. Iya. Sehingga ini yang mereka berjuang bisa mendapat itu, gitu loh. Itu yang menjadi Prof, dari segi psikologi, Prof, apakah perubahan sikap yang Pak Jokowi yang saya juga merasa kaget gitu ya. Yang pertama kan terjadi di masyarakat itu kan denial, penyangkalan bahwa tidak mungkin Pak Jokowi berbuat seperti itu. Tapi ternyata terjadi juga gitu ya. Nah, apakah ini ada secara psikologi adalah penyimpangan atau deviasi dari perilaku ya, Prof ya? Karena bukan, Mas. Itu yang salah kita, Mas. Salah kita. Siap. Kenapa? Karena kita telah mendewakan Pak Jokowi. Oke, baik. Pak Jokowi itu dianggap sebagai seseorang yang lugu, seseorang yang dianggap beliau itu tidak ada milik dan sebagainya. Iya. Sederhana begitu. Iya. Tetapi ketika dia kemudian sudah punya keinginan, punya dorongan, dan mungkin bisa jadi ada provokator dari sana kemari, barangkali dia juga punya keinginan yang lain, akhirnya dia berubah. Dan saya bisa melihat, Mas, saya dulu, ini kemarin pada waktu kita diskusi saya sampaikan, sebelum digelar petisi itu, itu kan sebelum petisi itu kan kita diskusi dulu, Mas, kira-kira 2,5 jam, Mas. Siap. Gitu loh. Nah, ketika itu saya sampaikan, dulu saya sebagai orang Gajah Mada itu bangga. Gitu loh. Karena apa? Gajah Mada menguasai Indonesia. Karena calon presidennya ada di sana, incumbent-nya ada di sana. Kemudian yang kedua adalah setelah kemudian yang terjadi AMK, itu saya kemudian berbalik arah. Dulu saya sudah mulai curiga, Pak Jokowi itu kemana? Ketika yang pertama, ketika pidato ke Pak Prabowo dan mengatakan bahwa ini kelihatannya ke depan itu adalah nanti gilirannya Pak Prabowo. Iya, Pak Prabowo. Tapi pada saat ketika ketemu Ganjar, dia bilang rambut putih, kemudian dahi berkerut. Gitu lah. Nah, di situ tuh dia sudah mulai bergeser tidak jelas.
gitu loh. Dan sekarang yang tidak jelas itu, dia itu melupakan teori representasi sosial. Artinya gimana, Bro? Pak Jokowi itu bukan Pak Jokowi pribadi yang tunggal. Oh, baik. Not only Pak Jokowi sebagai pribadi, bukan Pak Jokowi sebagai presiden yang tunggal, tapi Pak Jokowi itu juga bapaknya Gibran, gitu loh. Sehingga ketika kampanye seperti sekarang, dan itu digunakan berdua, maaf, Pak Prabowo sebagai capres, tidak pernah dia menyatakan sebagai dirinya sebagai capres. Tapi selalu keluar, dia menjadi Menteri Pertahanan. Apa? Sehingga dia pergi kemana-mana, dia bisa menggunakan fasilitas negara. Iya. Pak Jokowi juga sama seperti itu. Bahkan kemudian menggunakan dan itulah yang kemudian ini yang diprotes, yang kita tidak suka, dengan cara-cara yang tidak adil, cara yang kasar. Apalagi kemudian kalau kita mendengar dari timnya adanya pembelaan yang tidak nalar. Itu pembenaran, apalagi dengan pembodohan. Saya katakan pembodohan bagaimana? Masyarakat kita, harga ini sekarang dinaikkan. Iya. Masyarakat kelabaan karena harga naik. Kemudian turun bantuan, dan bantuannya ditingkatkan menjadi 3 bulan. Iya. Nah, kan mereka jadi dewa penolong. Dewa penolongnya jelas tidak akan pada mereka. Iya. Kalau nggak salah diperpanjang sampai Juni itu, Prof. Ya itu 3 bulan itu mengenai 6 bulan atau 3 bulan itu. Yeah. Ini yang kemudian menurut kami adalah tidak baik. Dan ada satu informasi, Prof, bahkan karena Bu Risma sebagai Menteri Sosial tidak setuju, sekarang pengendalian tata kelola bansos BLT dan sebagainya itu dialihkan ke Menko PMK. Iya itu. Persis. Iya. Itu yang saya melihat dari bocor halus itu saya mendengarkan seperti itu. Jadi kalau kita melihat seperti ini kan artinya bahwa dia sudah mulai meninggalkan rule of the game-nya. Artinya yang menteri apapun yang terjadi ketika bansos tugas Menteri Sosial, bukan Menteri PMK, itu Menteri Koordinator, bukan Menteri yang operasional. Tapi ya tadi mencari kebenaran dan itu pembodohan. Nyom sewu, Mas. Ketika kemarin presiden boleh kampanye, presiden boleh ini menunjukkan pasal, gitu, ya di depan TV dengan terus besar itu. Iya. Itu kan pembodohan pada masyarakat, pada warga negara. Kenapa? Kan itu hanya dibaca sepotong-sepotong. Mbak Bivitri sudah menunjukkan, baca aja mulai sekian sampai sekian, gitu loh. Hanya potongan-potongan. Lalu apa gunanya kita kampanye yang tujuannya mendidik masyarakat? Tapi di satu sisi melakukan pembodohan. Apakah ini artinya bahwa Presiden gagal menjalankan tugas mencerdaskan kehidupan bangsa? Prof, saya kira saran dari Profesor sebagai senior bangsa ya, untuk masyarakat menyikapi kondisi seperti ini harus seperti bagaimana, Prof? Gini, Mas, yang kritis itu hanya kalangan terdidik. Yes, siap. Gitu. Sementara bangsa kita, negeri kita, itu banyak mereka masyarakat yang di bawah ke garis kemiskinan, banyak yang miskin, gitu. Karena itu apa? Ya tadi efektivitas, optimalisasi bantuan itu yang digunakan, sehingga mereka mau dengan itu, begitu. Dan mereka bermain dengan itu. Nah, itulah tadi yang saya katakan, ini kegagalan dalam mendidik masyarakat, tidak dididik untuk dicerdaskan. Mas, di dalam psikologi, siap, menolong itu bukan pekerjaan mudah. Siap. Menolong itu kalau menyebabkan ketergantungan, itu sama dengan memberi candu. Iya. Menolong itu harus yang mencerdaskan kehidupan bangsa. Setuju. Gitu. Iya. Kemudian yang kedua adalah dalam dunia kapitalisme tidak ada makan siang gratis. Mereka menggunakan seperti itu. Iya. Gitu loh. Iya. Dan ini ada beberapa juga pengamat yang mengatakan bahwa ya seperti adagium lama, seharusnya bukan ikan selalu yang diberikan, tapi bagaimana mengajari masyarakat untuk menangkap ikan, gitu. Memberikan stimulan begitu. Mas, yang dilakukan itu ya, memberikan susu dan memberikan makan siang gratis, kata untuk mengurangi stunting, bullshit. Stunting itu sejak dalam kandungan, Mas. Iya. Gitu loh. Ini satu. Kemudian sebetulnya bukan apa-apa. Yang dikatakan Mas Banjar, satu keluarga
satu sarjana itu bagus. Itu pancing itu. Iya. Dan itu akan berefek yang luar biasa itu ya, pada keluarga. Iya. Itu bisa memberikan efek domino yang bagus. Biayanya sama dengan 400 triliun sama, tapi hasilnya akan berbeda. Iya. Itu efek impact sosial terhadap kesejahteraan dari keluarga itu luar biasa pasti ya. Bagus efek dominonya. Gitu loh. Iya. Dan kemudian barangkali saya kalau tambahan untuk informasi kemarin itu sebelum kita mengeluarkan deklarasi ya, petisi itu, kita di ruang ini yang mengeluarkan ini resmi, yang mengeluarkan Pusat Studi Pancasila penyelenggaranya. Iya Pak Agus Wahyudi itu. Agus Wahyudi itu. Lah kemudian dari situ kita melakukan debat, ada 7 tokoh yang bicara. Kemudian ditanggapi oleh 6 orang peserta. Itu ada 2 orang rektor, mantan rektor loh Mas. Oh iya. Yang hadir, saya sebagai Ketua Dewan Guru Besar, ada 1 mantan Ketua Senat, ada 1 lagi mantan Sekretaris Majelis Wali Amanat yang hadir kemarin. Jadi tidak main-main, dan itu Balai Senat UGM penuh Mas kemarin. Jadi kalau cuma 250 aja yang hadir ada itu. Prof, matur suwun sangat pencerahannya Prof. Ini sangat membantu dan menjadi inspirasi buat kita semua Prof untuk perjuangan saya juga menegakkan demokrasi Prof, bukan memenangkan Ganjar atau siapapun. Nyon tolong disampaikan bahwa kami dari petisi ini dengan suara kasih, suara cinta. Cinta kepada UGM, cinta kepada Indonesia, cinta kepada alma mater UGM, termasuk Pak Jokowi, tanpa ada rasa kebencian. Kita mengingatkan, hanya itu saja. Siap, kita sampaikan. Prof, matur suwun sangat, nanti kalau saya tak sowan ke Jogja, sowan ke Profesor nanti. Oke, monggo ditunggu. Matur suwun Prof, selamat siang Prof. Sahabat Indonesia, jujur saya mendapatkan pencerahan secara komprehensif dari seorang tokoh senior bangsa, seorang guru besar, yaitu Profesor Kunchoro. Dalam wawancara tadi beliau mengatakan bahwa ini bukan didasari dengan sakit hati atau kebencian, justru ini didasari karena cinta kepada Indonesia, cinta demokrasi, cinta kepada Pancasila, termasuk cinta kepada Pak Jokowi sebetulnya. Nah, sekarang berpulang kepada Pak Jokowi, apakah teguran keras itu bisa dimaknai secara serius? Apalagi pada saat pertemuan itu Profesor Kunchoro tadi menyatakan bahwa ada persiapan perdebatan diskusi keras dengan mantan rektor yang terlibat di situ, ada mantan ketua Dewan Guru Besar, salah satunya Profesor Kunchoro. Ini sebetulnya masalah yang sangat serius gitu. Kalau Pak Jokowi mempunyai kepekaan sosial yang tinggi, seharusnya beliau sangat mengerti dan terpukul dengan teguran keras yang penuh kasih sayang dari guru besar di alma maternya, yaitu di UGM Yogyakarta. Dan yang terakhir ingin saya sampaikan bahwa saya berharap apa yang dilakukan oleh Profesor Kunchoro dan kawan-kawan ini menjadi inspirasi bagi para akademisi, bagi tokoh-tokoh bangsa untuk memberikan teguran dalam tanda kutip dengan penuh kasih sayang serupa kepada pemerintah yang dianggap sudah melakukan banyak penyimpangan. Sekali lagi, ini untuk menjaga Pancasila, ini untuk menjaga NKRI, dan petisi Bulak Sumur ini diinisiasi secara resmi oleh Pusat Kajian Pancasila Universitas Gadjah Mada Yogyakarta. Saya menunggu karena saya mendengar dari Universitas Islam Indonesia Yogyakarta juga akan melakukan pernyataan sikap yang sama, entah bentuknya seperti apa. Mudah-mudahan akan diikuti oleh para guru besar dan sivitas akademika dari berbagai perguruan tinggi di seluruh Indonesia, salah satunya dari UI mungkin, dari ITB, dari IPB, dari UNER, ITS, Brawijaya, dan sebagainya, sehingga inilah menunjukkan kepada rakyat betapa pedulinya tokoh-tokoh bangsa untuk menyelamatkan Indonesia. Terima kasih sekali lagi kepada Profesor Kunchoro dan seluruh sivitas akademika
Universitas Gadjah Mada yang telah menjadi inspirasi bagi kita, memberikan pencerahan pada kita untuk bersama-sama menjaga Pancasila. Terima kasih, kita bertemu kembali dalam Opini Rudi selanjutnya. Salam satu Indonesia, salam Pancasila, salam Indonesia penuh kedamaian. Saya Rudi S. Kamil.